Sebelumnya perkenalkan, saya Trigustina dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya mau izin melakukan penyuluhan edukasi tentang Disnamore. Kakak-kakaknya sudah bersedia belum saya melakukan penyuluhan tersebut di sini ya? Baik, terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya sebentar. Jadi ada yang udah tahu belum Disnamore itu apa? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Nah, Disnamore itu, bentar kak, saya ada poster. Kakak-kakaknya bisa dibaca Disnamore itu. Dan Disnamore itu nyeri pada saat haid. Nah, jadi kak, Disnamore itu terbagi menjadi dua, Dismenore sekunder dan Dismenore primer. Kalau Dismenore primer itu terjadi ketika adanya kondisi medis. Kalau Dismenore sekunder itu terjadi ketika keadaan medis tertentu saja. Nah, untuk pencegahannya bisa kakak lihat di situ. Pencegahannya di sini ada menjaga pola hidup sehat. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat seperti olahraga ringan, yoga dan lain-lainnya ya. Terus menghindari konsumsi alkohol atau merokok. Nah, kalau misalnya ada orang merokok juga kakak jauhin ya, soalnya masih itu lebih berat daripada yang merokok. Nah, terus mengurangi stres atau melakukan aktivitas relaksi. Nah, contohnya tuh kalau misalnya stres, relaksi seperti healing atau lain-lainnya. Kan remaja sekarang banyak kan stres, galau dan lain-lain ya. Terus di sini ada faktor resiko Dismenore. Nah, faktor resikonya ini ada usia muda. Nah, kalau usia remaja seperti kita ini sering terjadi Dismenore. Katanya kalau misalnya haid sering sakit nggak? Nah, sakit itu dinamakan Dismenore di bagian bawah perut. Nah, terus ada riwayat keluarga. Nah, mungkin keluarganya kayak turunan. Nah, itu bisa juga. Terus kendaraan menstruasi yang berat. Terus tidak pernah melahirkan. Nah, kan kalau misalnya remaja kan belum pernah melahirkan. Kalau yang sudah pernah melahirkan kemungkinan dikit untuk dapat nyeri Dismenore itu. Nah, terus ada gejala-gejalanya. Nah, di sini ada cara mengatasinya kak. Nah, cara mengatasinya itu kompres hangat di bagian bawah perut. Nah, kompres hangat itu kalau misalnya anak remaja kan udah tau kan pakai buli-buli, bata-bata hangat itu kan di Shopee ada. Nah, itu bisa untuk mengurangi Dismenore pada perut juga bisa. Terus di sini ada obat reda nyeri, nah seperti paracetamol dan ibuprofen. Nah, misalnya malas untuk ngopres, kakak bisa minum paracetamol. Nah, di sini kan ada gejalanya kak. Nah, gejalanya itu nyeri kram di perut bagian bawah. Nah, terasa nggak sih kak kalau nyeri di bawah perut tuh? Nah, ini tuh Disnamore kak. Nah, Dismenore itu juga ada mual, muntah. Kalau biasanya tuh terjadi ketika kita awal-awal dapat dia nggak ya kan. Nah, terus ada pusing atau sakit kepala, mungkin mood juga bisa ya. Nah, Dismenore ini juga nggak bisa dianggap sepele. Mungkin kakaknya ya sudahlah ini paling sakit sedikit kayak gitu. Nah, Dismenore ini bisa juga kalau misalnya udah parah itu harus dikonsul ke dokter kak. Ada saat nyeri yang sangat parah, terus tidak membaik dengan obat reda nyeri, terus nyeri disertai gejala lain. Nah, misalnya nyerinya tuh kayak mengganggu aktivitas sehari-hari, itu udah harus konsul ke dokter kak. Takutnya Dismenore yang udah parah gitu. Jadi Dismenore itu jangan dianggap sepele. Misalnya kakak nyeri, udahlah ini dari paling gini. Cuman kalau udah berlebihan, udah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu kakak harus konsul ke dokter supaya ditindaklanjuti. Nah, di sini saya ada video. Kakaknya bisa dilihat ini untuk cara mengatasi saat kita terjadi Dismenore. Bentar ya kak. Nah, ini video cara mengatasi juga saat kita Dismenore. Kakak bisa nonton videonya ini. Nah, kalau kakak udah mau kita kirimkan linknya untuk cara mengatasi yang langsung. Nah, mungkin segitu aja kakak. Mungkin kakak ada yang ingin ditanya atau yang belum mengerti tentang Dismenore, boleh ditanya kepada saya. Kak mau nanya, itu misalnya terjadi Dismenore itu berapa hari ya kak jangkanya? Itu 1-3 hari kak. Kalau misalnya dari yang normalnya itu 1-3 hari. Misalnya kalau sudah kelewatan itu gimana kak? Udah beberapa hari gitu? Nah, itulah namanya Dismenore yang sudah berat kak. Nah, itu seharusnya konsul ke dokter karena itu kan sudah berlebihan tuh kak, sudah melewati batas. Nah, itu kan udah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, jadi kita harus konsul ke dokter supaya kita jangan tidak lanjut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kakak-kakak terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan penyuluhan saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Trigustina, saya dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya mau izin melakukan penyuluhan edukasi tentang Dismenore. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah bersedia? Baik, di sini saya ada poster.
haid. Nah, dismenorrhea itu terbagi menjadi dua, dismenorrhea primer dan dismenorrhea sekunder. Nah, di sini juga ada gejala-gejalanya. Mungkin saat haid ada nyeri, mual, muntah atau diare, terus ada pusing atau sakit kepala. Nah, mungkin ibunya pernah mengalami menstruasi terus nyerinya yang berlebihan. Nah, jadi itu tuh dinamakan dismenorrhea. Nah, di sini juga ada faktor resiko dismenorrhea-nya. Di sini juga ada pencegahan sama cara mengatasinya. Nah, kalau cara mengatasinya kan kalau zaman sekarang itu ada namanya bantal hangat. Nah, itu bisa untuk mengompres saat terjadi nyeri dismenorrhea. Terus juga ada obatnya itu paracetamol. Nah, di sini kami ada video untuk cara mengatasi saat menstruasi atau saat dismenorrhea terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, mungkin itu videonya untuk cara mengatasi saat terjadi dismenorrhea. Bapak Ibu kalau misalnya kurang atau yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Ini kan biasanya kan kalau menstruasi kan nyerinya ada durasinya gitu, nah kadang lebih dari berapa menit. Nah itu lebih dari misalnya di hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga itu masih terasa nyeri, itu apakah normal atau tidak? Nah, kalau misalnya nyeri yang normal itu 1-3 hari. Jika sudah lebih itu harus dikonsul ke dokter supaya ditindaklanjuti. Mungkin segitu Bapak Ibu, saya izin pamit. Jika ada saya salah saya mohon maaf.